Lalu bagaimana dampak kehadiran John Hartman di Timnas Indonesia? Apa tantangan John Hartman dalam melatih skuad Garuda ke depan? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bang Yuke. Apa kabar? Selamat malam, Anggi. Kabar Ya, baik, selamat malam. alhamdulillah. Oke, Bang. Jadi kalau menurut Anda melihat Hartman memang besok sudah mulai melatih ya, Bang, sudah diperkenalkan begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kita sekarang sudah memulai siklus lagi ya, memulai siklus baru, lembaran baru, bahwa setelah kita gonjang-ganjing dalam beberapa bulan terakhir menyusul kegagalan kita di Piala Dunia kemarin, sekarang kita coba lagi menata ataupun juga mengelola hati kita untuk sama-sama menerima figur baru yang sudah disebut-sebut oleh banyak pengamat, ini figur yang relatif tepat ya, boleh dibilang, karena punya CV yang cukup komplit. Dia bukan saja sebagai pelatih muda yang punya energi besar, punya ambisi besar, tapi juga ini pelatih yang hybrid lah ya, kalau saya boleh bilang hybrid. Mengapa? Karena CV-nya komplit. Dia pernah menangani tim wanita yang sukses bersama Selandia Baru, bersama Kanada, dan dia juga sukses bersama tim pria. Artinya ini pelatih yang sangat adaptif, yang multitasking, yang bisa memenuhi harapan kita gitu ya. Bukan pelatih grade A memang, tapi pelatih yang kaya akan pengalaman. Itu sangat penting tentu buat kita sebagai negara sepak bola yang baru berkembang, boleh dibilang, yang membutuhkan sosok yang punya totalitas dan punya komitmen besar seperti Hartman ini. Apalagi kalau kita lihat bagaimana dia berprestasi ya bersama tim putri, kemudian dia tunjukkan juga bersama tim putra. Artinya kan ini pelatih memang luar biasa ya. Ini bukan tidak mungkin juga dalam satu momen atau saat dibutuhkan dia bisa memberikan insight lain juga untuk bagaimana perkembangan sepak bola putri kita kan. Itu nilai bonusnya buat dia. Terus yang kedua, ini juga menjadi harapan besar bagi pelatih-pelatih domestik kita, pelatih-pelatih lokal kita untuk bisa belajar banyak dengan John Hartman, karena dia hanya datang dengan 1-2 asistennya. Berbeda dengan pelatih sebelumnya yang datang dengan begitu rombongan besar gitu ya, mendominasi seluruh level timnas dari kelompok umur sampai senior. Tapi kali ini dia mengatakan bahwa dia hanya membawa 1-2 asisten pelatih, jadi pelatih-pelatih lokal kita punya kesempatan. Nah, ini kan harapan-harapan positif ya, dan tentu saja kita tunggu bagaimana nanti dia bisa beradaptasi, apalagi dia akan mendapatkan waktu yang cukup menurut saya untuk bisa mengembangkan tim kita, karena tidak ada target terdekat yang harus dia penuhi. Yang terdekat kan hanya FIFA Series ya di bulan Maret, kemudian juga Piala AFF ataupun Piala Asia nanti di bulan Juli, yang notabene itu bukan target utamanya kan. Jadi ya kita tunggu saja seperti apa nanti John Hartman bisa mengolah tim kita ini. Oke, Bang Yuke, dengan pengalaman yang begitu banyak dari Hartman ini sendiri di wilayah Eropa misalnya atau juga di Barat gitu, seberapa menurut Anda nanti Hartman ini bisa beradaptasi dengan Asia? Karena dari pengalaman ini kurang banyak sebenarnya. Iya betul, memang selalu ya pelatih-pelatih yang baru itu kan dipertanyakan bagaimana adaptasinya. Termasuk John Hartman yang belum pernah pegang tim dari Asia. Tapi saya percaya ya, karena pelatih profesional dimanapun sama, dia pasti juga sudah lebih dulu mempelajari kawasan, dan sebelum dia diresmikan sebagai pelatih kita, tentu dia sudah belajar banyak. Paling tidak dia sudah melihat bagaimana atmosfer ataupun juga referensi-referensi tentang sepak bola Indonesia, sepak bola kawasan ya, yang saya kira itu bukan hambatan karena banyak sekali pelatih-pelatih yang didatangkan gitu ya, terutama dari negara Timur Tengah juga awalnya tidak mengerti kawasan ya, seperti Mancini, kemudian yang lain-lain lah ya. Sebelumnya kan juga pasti dia juga awalnya tidak ngerti gitu ya. Tapi saya yakin John Hartman ini bisa cepat beradaptasi. Seperti saya katakan, dia tidak dituntut target yang besar dalam jangka pendek ini. Jadi dia bisa lebih menikmati lah proses berkembang dan bertumbuhnya bersama tim kita. Dan nanti kita baru bisa uji ataupun kita bisa mulai melihat ya seperti apa dia bisa beradaptasi ya mungkin di bulan Juli nanti. Kalau Maret yang terdekat ini kan kita belum bisa melakukan judgement ya, karena waktunya sangat mepet dan dia juga nggak punya kesempatan banyak untuk bersama tim di FIFA Series itu, di FIFA Matchday.
Tapi nanti proses dia bagaimana tinggal di sini, mengamati sepak bola kita, menyaksikan pertandingan sepak bola kita, baru di situ kita akan lihat ya bagaimana pendekatan-pendekatan. Itulah yang bikin kita optimis gitu. Oke, Bang Yuki, tadi kan sempat dibilang ya bahwa sebenarnya kalau si Herdman sendiri ini tidak bawa rombongan gede untuk Indonesia begitu. Nah, efisiensi di level pelatih dan asisten ini, apakah sebenarnya pertanda baik juga dari sisi manajemen? Kemudian, apakah justru membuat adaptasinya lebih lama atau ini justru lebih cepat dengan kondisi yang kecil ini, tim kecil ini? Ya relatif ya bagaimana manajemen dari John Herdman sendiri. Karena dia datang dengan kelompok yang sedikit ya, tentu dia harus beradaptasi dengan pelatih-pelatih lokal yang ada. Nah dari sinilah kita harapkan pelatih-pelatih lokal yang akan mendampingi dirinya itu banyak memberikan insight, memberikan wawasan tentang bagaimana sepak bola kita, bagaimana karakter pemain kita. Itu yang diharapkan akan terjadi simbiosis itu. Kalau kemarin kan justru rombongan besar, mereka sama sekali dengan rombongan besar itu tidak mengenal secara detail tentang kultur sepak bola kita, maka terbukti ya terjadi hambatan, terjadi perbedaan pendekatan gitu ya. Nah kalau sekarang nilai plusnya itu karena dia pasti akan lebih banyak berinteraksi dengan pelatih-pelatih lokal yang dia tunjuk untuk menjadi asistennya. Ini bagus gitu ya. Walaupun di level senior pasti tidak terlalu sekrusial kalau di level kelompok umur, karena kalau di senior itu kan pemain-pemain kita lebih banyak abroad, ya kan, dia pasti bisa langsung melakukan pendekatan secara profesional sebagaimana layaknya pemain-pemain timnas di Eropa kalau dipanggil di FIFA Matchday, lebih kepada pemahaman taktik gitu ya, bonding di ruang ganti nggak terlalu sulit lah. Nah sebenarnya titik krusial itu bagaimana dia membangun, meletakkan pondasi dan juga kesepahaman visi dengan pelatih-pelatih lokal kita itu di level kelompok umur, terutama di U23 ya. Kan dia kan dipercaya untuk pegang timnas U23 juga. Nah ini saya pikir hal yang sangat krusial, mengingat bahwa U23 ini bagaimanapun adalah timnas bayangan jangka panjang untuk buat proyek Asian Games gitu ya, Olimpiade misalnya gitu. Itu yang harus terjadi sinergi dengan pelatih lokal. Itu yang sedikit berbeda dengan kalau dia pegang senior. Tapi sama-sama nilai plusnya ya dia pasti akan lebih banyak bonding dengan pelatih-pelatih lokal kita, itu bagus menurut saya. Oke. Nah, Bang Yuki, dengan harapan tinggi dari supporter kita ya, Indonesia ini, apakah menjadi beban nanti bagi Herdman? Semoga aja dia tidak terlalu banyak main medsos ya. Dia fokus aja dengan pekerjaannya, dengan tugasnya, dengan visinya, dengan programnya, tidak usah hiraukan apa yang terjadi di medsos. Karena nih kadang-kadang medsos ini yang membuat jadi gaduh gitu ya. Dan ekspektasi yang terlalu berlebihan itu saya kira juga jadi nggak masuk akal untuk kita respon. Karena kan target dia kan sejujurnya adalah lolos perempat final Piala Asia 2027 itu loh. Target dia yang tertulis. Artinya kalau nanti saat di FIFA Matchday ataupun di FIFA Series di bulan Maret dia masih meraba-raba, masih mencoba mengenali tim ini, kemudian hasilnya nggak positif, ya jangan di judgment juga, jangan di judge juga gitu. Termasuk juga nanti ada ASEAN Cup ya, atau Piala AFF ini yang selalu didengung-dengungkan oleh netizen, di mana kita nggak pernah menang kan di Piala AFF. Nanti kalau John Herdman juga gagal misalnya langsung dijatuh, wah nih berarti pelatih sama aja sama yang kemarin bla 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 gitu. Ya beda gitu ya. Kita nggak tahu ya Piala AFF ini misalnya apakah bisa mendatangkan pemain-pemain Eropa. Kan belum tentu ya. Bulan Juli itu kan biasanya masa-masa klub-klub di Eropa itu sedang melakukan pre-season. Belum tentu dilepas juga walaupun itu bukan agenda matchday. Nah, yang kayak gini-gini kan kita juga harus harus mengukur lah ya. Nanti barangkali kalau sudah masuk ke periode FIFA Matchday di Oktober gitu ya, udah mendekati ke Piala Asia bulan Januari 2027, barulah kita mulai mengevaluasi ataupun mengkritisi hasil ataupun juga adaptasi yang dia lakukan seperti apa. Tapi kalau dalam waktu dekat ini saya kira kita nggak perlu menaruh ekspektasi yang besar kepada Herdman gitu. Oke, dikasih waktu untuk kemudian bekerja dulu begitu ya, Bang Yuki ya. Baik, Bang Yuki terima kasih Bang untuk perspektifnya di malam hari ini. Selamat malam.